Hari ini Tuhan meletakkan dalam hati saya berdoa dengan segenap hati saya, kemudian kata-kata ini yang keluar bahwa saya bagikan tema tentang keluarga yang berdampak. Kita tahu bahwa di dalam dunia ini, dalam kehidupan kita ini, ada banyak hal yang kita bisa pilih. Kita mau pilih makan apa, kita mau pilih tinggal di mana, kita mau pilih hari ini setelah ibadah kita mau beribadah ke mall mana. Itulah pilihan kita. Sepakat bersama dengan saya? Tapi ada satu hal di mana kita tidak bisa memilih, yaitu keluarga. Kita tidak akan pernah bisa memilih, kalau memang kita seorang bapak atau seorang ibu, kita akan pernah bisa memilih mau anak yang seperti apa. Anaknya ganteng, atau anaknya tidak seberapa ganteng, atau anaknya cantik atau tidak seberapa cantik, kita tidak pernah bisa memilih. Kenapa? Karena itu datanya dari Tuhan. Sama juga kalau ada anak di sini, kita tidak akan pernah bisa memilih papa mama kita seperti apa. Aku mau papa mamaku presiden, aku mau papa mamaku menteri. Tidak ada. Sepakat bersama dengan saya? Ketika kita mau hidup di dunia ini, kita nggak ada pilihan. Ngui, kamu mau hidup sama keluarga sama siapa? Tidak ada. Tiba-tiba kita lahir, tiba-tiba kita dipertemukan. Dan satu hal yang membuat saya mengerti bahwa keluarga, mungkin kita tidak pernah bisa memilih. Tapi bukankah itu pilihan dari Tuhan? Mungkin anak dia akan pernah bisa memilih papa atau mamanya, atau papa mamanya gak pernah bisa memilih anaknya. Tapi satu hal yang saya tahu, bukan berarti kita tidak memilih, bukan berarti kita tidak mampu memilih, Allah tidak turut bekerja atas keluarga. Bukankah ketika kita tidak punya pilihan, Allah yang akan memilihkan kita, dan Allah akan bertindak, dan Allah akan memberikan dampak untuk setiap hidup kita. Yang percaya katakan amin. Coba lihat kanan kiri keluarga Bapak Ibu Saudara, katakan aku mengasihi Anda. Adem. Dan ini kita bisa pilih. Kita mau masa depan keluarga kita seperti apa, ditentukan oleh pilihan-pilihan yang akan kita buat hari demi hari. Ini yang kita bisa pilih. Kalau hal-hal semua di luar sana kita tidak bisa pilih, tapi jenis ini kita bisa pilih. Keluarga adalah tempat yang sangat berdampak. Keluarga adalah punya dampak, entah itu dampak yang positif, entah itu dampak yang negatif. Yang saya percaya, keluarga adalah tempat yang sangat berdampak. Entah pilihan kita adalah kita ingin keluarga kita berdampak positif, atau pilihan kita punya keluarga yang negatif, itu tergantung pilihan kita. Dan saya hari ini memberikan sebuah beban bahwa orang tua berperan sangat penting terhadap masa depan keluarga. Dan saya berkata bukan karena saya orang muda, tidak. Saya memberikan beban yang berat. Tapi yang saya tahu bahwa orang tua punya beban yang berat, punya beban di mana mereka adalah orang-orang yang menentukan masa depan keluarganya mau seperti apa. Ada banyak cerita, ada banyak hal yang saya temui ketika saya memimpin. Kebetulan saya memimpin anak muda, banyak anak muda yang saya pimpin. Dan ada banyak anak muda yang terluka oleh karena orang tuanya. Ada banyak anak muda yang terluka karena dampak negatif yang diberikan oleh orang tuanya. Ketika mereka berzina, perselingkuhan, sehingga menimbulkan perceraian. Saya melihat itu ada sebuah cerita di mana didapati anak muda, papa mamanya selingkuh. Kemudian papanya itu tanpa ada rasa bersalah. Papanya orang Kristen, by the way. Papanya orang Kristen, tapi dia punya selingkuhan. Anaknya yang pertama 4, anaknya yang kedua 2. Jadi total anaknya 6. Ketika dia duduk di warung kopi, duduk di tempat-tempat yang dimana dia sering bergaul, dia cerita kepada orang luar tanpa perasaan bersalah. Aku tuh punya anak 6, 1 dari istri yang pertama, 4, yang kedua dari istri kedua, itu 2. Betapa dia tidak pernah merasakan rasa bersalah. Dan ketika itu anaknya datang kepada saya, anaknya nangis. Anaknya hancur hati melihat papanya seperti itu. Anaknya hancur hati melihat mamanya seperti itu. Setiap hari bertengkar. Tiada hari tanpa pertengkaran. Dan saya dapati itu bukan hanya satu orang. Ada banyak. Ketika dia dapati papa mamanya selingkuh. Ketika dia dapati papa mamanya bercerai. Anak itu kemudian menjadi seorang LGBT. Tidak pernah merasakan kasih dari bapaknya. Tidak pernah merasakan kasih dari mamanya. Kemudian dia memutuskan bahwa aku adalah anak yang terhilang. Bahwa aku adalah anak yang tidak dicintai oleh papa mamaku. Sehingga dia memutuskan dia menjadi LGBT. Dan banyak sekali. Betapa banyak. Saya nggak bilang itu ada di sini, enggak. Tapi saya tahu bahwa banyak hal.
banyak anak muda, banyak anak-anak yang saya konselingi. Mereka mengalami hal ini. Dan ketika saya simpulkan, kenapa kok seringkali bisa terjadi anak kok bisa jadi LGBT? Kenapa kok anak kok bisa hancur? Karena peran seorang papa mamanya. Bukan itu saja. Ada papa mamanya terikat okultisme, perjudian, dan narkoba. Saya juga dapati bahwa anaknya menjadi orang yang sangat-sangat hancur. Anaknya menjadi orang yang sangat-sangat kayak, dia dapati ketika dia lihat papa mamanya seperti itu. Kemudian jam 6 pagi saya ditelepon oleh anaknya, kok bisa datang ke rumah saya enggak? Saya masih bangun, saya masih belum sadar. Kenapa emangnya? Soalnya mama saya kelepasan, jam 6 pagi saudara. Waktu saya tidur, waktu saya enak, tapi itu namanya hamba Tuhan. Saya bangun, kemudian kalau mama telepon ya, jam 6 pagi ngui, ini enak ngui, ada makanan, kan itu enak menyegarkannya. Jam 6 pagi ngurusi setan Bapak Ibu Saudara. Saya bangun, saya keluar, saya datang ke rumahnya, saya dapati mamanya. Sudah kayak orang gila. Kelepasan, lihat saya, kamu siapa, kayak seperti itu biasanya. Ternyata papanya habis meninggal dan papanya suka main dukun. Punya jimat lah, semuanya punya jimat. Dan saya melihat dengan mata kepala saya ketika saya datang, anaknya itu saling bertengkar. Anak tertua yang pertama, dia punya 3 anak. Anak tertua yang pertama, cowok, yang terakhir itu cewek. Ketika yang cewek itu datang, kemudian anak yang pertamanya datang ke dia, mereka bertengkar. Saya melihat dengan mata kepala saya, itu anak yang pertama itu mukul dengan keras. Ditampar anaknya yang terakhir. Pak, di depan mata saya. Dan saya dapati bahwa bukan karena salah anaknya. Tapi saya punya beban yang besar untuk papa mamanya. Bukan itu saja. Ada juga papa mama yang perkataan dan perbuatannya sangat kasar atau cenderung meremehkan. Ini sama juga. Ada satu anak. Dia punya papa mama. Papa mamanya bukan orang yang tidak berada. Papa mamanya seorang CEO dari pabrik rokok. Kaya sekali. Tapi ketika anaknya datang kepada papa mamanya selalu bilang gini, kamu itu gak bisa apa-apa kok. Selalu diremehkan. Ketika anaknya bilang, Pak, aku ini sudah capek, Pak, aku ini sudah lelah. Papa mama selalu bilang, sudahlah itu hanya masalah simpel. Selalu diremehkan. Apa yang terjadi? Kemudian dia terikat oleh okultisme. Aku akan tunjukkan kepada mamaku bahwa aku ini bukan orang yang layak diremehkan. Kemudian dia datang kepada gereja setan. Dia pinjam itu semua jimat. Dia mengikuti semua ritual. Dan dia ketemu dengan setan semuanya sampai fatal seperti itunya. Hanya cuma simple. Aku pingin tidak diremehkan oleh papa mamaku. Ketika saya layani dia, saya cuma bertanya, kenapa kok kamu sampai seperti ini sih? Sampai dia makan makanan minum darah lah. Sampai dia melakukan segala hal bertapa. Sampai dia benar-benar menyiapkan dirinya untuk menjadi orang yang benar-benar punya power dari setan. Kenapa kok sampai dia seperti itunya? Ketika saya dapati bahwa dia hanya pingin untuk dia diakui dan dia enggak diremehkan. Betapa kita tahu bahwa keluarga kita adalah keluarga yang berdampak. Entah itu dampak yang positif atau dampak yang negatif. Dan bukan itu saja. Setiap hari ada papa mamanya juga bertengkar. Ini cerita kasus beda lagi. Setiap hari anaknya yang cewek ini, dia punya anak cewek. Setiap hari dia dikata-katai bahwa kamu itu benar-benar orang yang gak berguna. Kemudian dia dipukul. Kemudian sudahlah kamu pergilah. Hidup itu gak ada gunanya. Kamu tuh lahir karena kesalahan. Perkataan itu dikatakan setiap hari sehingga anak-anak itu hancur. Anaknya cenderung depresi. Harus ke psikiater. Dia sudah sampai gila. Halo. Dan ini kejadian semuanya bukan, ini hanya sebagian kecil cerita yang saya ceritakan. Banyak lagi cerita di mana orang tua punya peran yang sangat penting kepada anaknya. Orang tua punya peran yang sangat penting, pilihan-pilihan apa yang kita buat untuk masa depan keluarga kita. Dan saya percaya bahwa di sini semuanya orang tuanya baik-baik. Amin. Dan bersyukurnya Tuhan memberikan kita sebuah petunjuk. Bersyukurnya Tuhan sudah memberikan kita sebuah rahasia. Supaya keluarga kita, keluarga Bapak, Ibu, Saudara, tidak akan mengalami hal yang sama seperti yang dialami banyak orang sebagian besar. Kita buka di 2 Samuel pasal yang ke-6.
ayat 10 sampai 12. 2 Samuel pasal yang ke-6 ayat 10 sampai dengan 12. Saya akan bacakan. Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan ke tempatnya, ke kota Daud. Tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom orang Gad itu. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian, Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Alkitab berkata dengan jelas, karena tabut Tuhan itu hadir, Obed-Edom diberkati. Obed-Edom bukan hanya diberkati, tapi seisi rumahnya, seluruh keluarganya itu diberkati karena tabut Tuhan. Siapa sih orang Obed-Edom ini? Obed-Edom, arti nama dari Obed-Edom itu hambanya Edom. Dia adalah seorang hamba, arti namanya Edom. Dan orang Gad itu di mana? Orang Gad itu bukan dari Israel, tapi orang Gad itu dari Filistin. Filistin dari kemungkinan besar orang Gad ini adalah lahirnya keturunan dari Goliat, kota asal dari Goliat. Kemudian tabut Tuhan datang. Alkitab tidak menceritakan latar belakang dari keluarga Obed-Edom, apakah susah hidupnya, apakah punya berapa anak, apakah kerjaannya seperti apa. Tapi yang saya tahu, semenjak tabut Tuhan itu datang, keluarga ini diberkati. Saya nggak tahu bagaimana latar belakangnya, saya tahu bahwa orang ini adalah orang Filistin. Saya tahu bahwa arti namanya hanya seorang hamba. Tapi ketika tabut Tuhan itu datang atas keluarga ini, ada sesuatu yang berbeda. Bahwa Alkitab berkata bahwa keluarga ini menjadi keluarga yang diberkati. Kemudian berita itu sampai, dampak berkatnya luar biasa. Sampai benar-benar Daud itu mendengar itu. Seluruh Israel mendengar itu. Artinya apa? Berkat yang diberikan Tuhan bukan berkat yang kecil. Kita tahu ya, kalau kita lapor, orang Israel itu datang kepada Daud dan ngomong, wih keluarga Obed-Edom hanya diberkati 1 juta. Enggak ngefek. Sepakat bersama dengan saya? Kalau seluruh bangsa Israel rame karena Obed-Edom hanya diberkati 1 juta. Enggak akan percaya. Kenapa? Itu hal yang biasa. Sepakat? Tapi kenapa kok itu beritanya viral? Kenapa kok Obed-Edom benar-benar menjadi sangat kaya? Sampai raja pun dengar. Sampai orang di bawah raja sampai berani memberitakan. Ini berita yang penting. Kenapa? Karena Obed-Edom diberkati dengan sangat luar biasa. Artinya apa? Tidak hanya 1 atau 2 juta. Tapi itu bisa sehingga merubah seluruh keluarganya. Karena ada di dunia yang bilang kan, bekerjalah sekeras mungkin. Sampai tetanggamu itu benar-benar sadar dan mengira bahwa kita punya babi ngepet, katanya gitu. Ini bukan babi ngepet. Ini tabut Tuhan. Mungkin pada waktu itu bangsa Israel juga lihat, Obed-Edom diberkati. Mungkin, pelihara babi ngepet. Enggak, saudara. Tapi dia punya tabut Tuhan. Dia punya tabutnya di mana Allah itu hadir di sana. Dan kemudian cerita kemudian itu menjadi viral. Semua orang mengerti bahwa keluarga Obed-Edom diberkati karena dia punya tabut. Dan inilah rahasia seorang yang biasa menjadi keluarga yang diberkati. Yaitu ketika kita mengizinkan tabut Tuhan ikut tinggal di rumahnya. Kita mengizinkan tabut Tuhan tinggal di keluarga kita. Dan satu orang yang disebut, tapi menerima berkat kepada semuanya. Ada dampak yang besar ketika satu orang yang mengizinkan tabut Tuhan itu tinggal. Dan kita tahu ketika kita menjadi seorang orang namanya Obed-Edom ini tidak mudah. Sebelumnya, tabut yang sama ketika ada seorang namanya Usa, pegang tabut itu, mati. Pernah dengar ceritanya Bapak Ibu Saudara? Pernah kan? Yang pernah katakan amin. Puji Tuhan semuanya masih Kristen. Ketika itu tabut yang sama dipegang kemudian mati. Tuhan marah. Tuhan mengguntur mati. Bayangkan perasaan Obed-Edom pada waktu itu Bapak Ibu Saudara. Daud bilang, waduh jangan ditaruh ini. Taruh aja ke rumah Obed-Edom. Bagaimana kalau kita jadi kepala keluarga? Dredeg gak? Itu tabut yang sama loh. Habis membunuh orang. Habis membuat orang mati. Kemudian ditaruh ke rumah kita. Susah gak? Usaya pun juga takut.
Jangan-jangan saya ini pegang sedikit, saya juga mati. Tapi inilah indahnya Tuhan. Tabut yang sama bisa memberikan berkat, tabut yang sama bisa memberikan kematian. Tergantung pilihan apa yang kita buat. Tuhan yang sama memberikan kita berkat, tapi tahukah bahwa Tuhan yang sama itu bukan hanya memberikan berkat, tapi ada kutuk. Tuhan yang sama memberikan kita kehidupan, tapi Tuhan yang sama juga memberikan kita kematian. Dan ada sebuah ilustrasi yang ketika saya baca sebuah artikel, ada yang di sini tahu buaya ya? Bukan laki-laki yang playboy itu juga buaya. Tapi itu sejenis aligator dan krokodil. Ketika saya selidiki, saya bukan pencinta binatang buaya. Tapi buaya ini kalau punya, kita tahu mengoyak makanan. Kalau buaya mengoyak makanan, ini gambarnya buaya. Kalau buaya mengoyak makanan, pernah dikoyak oleh buaya? Tapi saya lihat sebuah video, ketika buaya sudah makan, itu dia muter sampai putus. Tapi tahu nggak, mulut yang sama, kalau ada anak buaya, buayanya menetas, mulut yang sama, anak-anak itu ditaruh di mulutnya loh. Anak-anak buaya yang kecil-kecil itu ditaruh di mulutnya. Bukankah itu suatu hal yang aneh? Kalau saja buayanya hajing kena virus, hajing mati anaknya semua. Kalau buaya nggak sengaja aja, sedikit aja mati, kenapa? Giginya juga sama, mulutnya juga sama. Mulut yang sama yang mengoyak binatang, mulut yang sama juga menjaga anak-anaknya dengan baik. Sama. Tuhan kita itu Tuhan yang sama. Apakah pilihan yang akan kita buat? Apakah kita ingin mendatangkan berkat ataukah kutuk yang akan kita tinggalkan itu anak-anak kita? Itu adalah pilihan di antara Bapak, Ibu, Saudara semua di sini. Amin. Dan tabut perjanjian itu apa sih? Itu hanya peti kayu yang melambangkan kehadiran Tuhan di tengah-tengah umatnya. Tabut perjanjian merupakan tempat di mana Allah bertemu dengan umatnya. Selain itu, merupakan tanda kehadiran Allah di antara umat Israel. Dan keberadaan tabut Allah ini menjadi sebuah pengingat bagi kita. Bahwa sejak awal, Tuhan ingin berada di tengah-tengah umatnya. Dia ingin sebuah hubungan yang intim dengan manusia. Di mana Tuhan ambil bagian dalam setiap aspek kehidupan manusia. Dia ingin berbicara langsung dengan umatnya, mendengarkan mereka, memberi pertolongan, bahkan berperang ganti mereka untuk memberi kemenangan. Bukankah kita itu punya Allah yang ajaib yang sampai seperti itu? Dan hadirat Tuhan dan tabut Tuhan adalah lambang kehadiran Tuhan. Tabut Tuhan adalah lambang di mana Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga kita. Dan hal itu tidak pernah berubah. Itu sebabnya Tuhan menjadi manusia dalam wujud Yesus Kristus. Dan menebus manusia di kayu salib supaya yang percaya kepada dia diselamatkan dan Tuhan kembali tinggal di tengah-tengah kehidupan manusia. Tabut Tuhannya sekarang sudah tidak ada. Tapi hari ini kita tahu bahwa ada yang lebih berharga daripada tabut Tuhan, yaitu Yesus. Dan hadirat Tuhan adalah bagian yang terpenting dalam keluarga kita. Dan apakah kita menganggap penting kehadiran Tuhan Yesus dalam keluarga kita? Di mana Tuhan hadir, di situ pasti terjadi manifestasi kuasa. Ada pemulihan, ada perubahan, ada kelepasan, ada kemenangan, ada pertolongan, dan ada mujizat. Saya tidak punya hal gimana cara untuk benar-benar orang tua bisa pulih. Saya ketika berbicara kepada anak-anak juga saya tahu anak-anak tidak akan pernah bisa mengubah papa mamanya. Anak-anak tidak akan pernah bisa datang dan menggurui papa mamanya karena papa mamanya jauh lebih pintar. Anak yang dulu, tapi anak sekarang anak-anak pintar semua yang menggurui orang tuanya. Tapi yang saya kasih kepada mereka bukanlah bagaimana cara menggurui. Tapi yang saya kasih kepada mereka supaya mereka berdoa, supaya orang tuanya mengalami Yesus. Karena yang saya percaya ketika ada Yesus, ketika ada kehadiran Tuhan atas setiap orang tua, atas setiap papa mama di sini, saya percaya. Meskipun saya tidak melihat, saya percaya sama seperti Obed Edom ini. Akan ada berkat, akan ada pemulihan, akan ada mujizat, akan ada pertolongan. Sebab saya tahu Yesus saya itu hidup. Yang percaya katakan amin. Dan ada satu bukti. Kita tahu cerita ini. Ada seorang namanya Sakeus. Sakeus bukan orang yang baik-baik. Sepakat bersama dengan saya? Sakeus orangnya kecil. Mungkin sekecil gini. Kayak ucok baba gitu. Kecil sekali.
Tapi orang ini seorang mafia, orang ini seorang kepala debt collector. Kita tahu bahwa kalau debt collector itu tidak ada yang baik. Tidak ada orang yang nagih debt collector datang ke rumah kita, misi Pak, shalom, gak pernah. Mereka semuanya orang yang garang, mereka semuanya orang yang kasar, mereka semuanya orang yang tidak berkemanusiaan. Dan Sakeus adalah kepalanya. Tapi lihatlah, meskipun dia orang ini hancur, dan saya tahu di masa lalunya, mungkin istrinya, mungkin anaknya tidak pernah respect kepada Sakeus. Dan Sakeus juga tidak pernah respect kepada anak-anaknya. Tidak pernah ada keluarga yang dimana Allah hadir. Tidak pernah ada keluarga yang benar-benar diberkati oleh Allah. Tapi ketika Sakeus mengizinkan Yesus itu datang. Ketika Sakeus itu mengizinkan Yesus itu hadir. Siapa yang mengizinkan? Bukan istrinya. Siapa yang mengizinkan? Bukan anak-anaknya. Tapi satu orang saja dalam keluarga itu mampu membuat perbedaan. Kenapa? Karena satu ditambah Yesus itu perbedaannya besar. Ketika Sakeus mengizinkan Yesus datang ke rumahnya. Datang ke hidupnya terlebih dahulu. Alkitab ngomong dengan jelas. Ketika Yesus datang, bahwa keselamatan, bahwa rumah ini diselamatkan. Sepakat bersama dengan saya? Pernah baca semuanya Bapak Ibu Saudara? Bahwa keluarga Sakeus diselamatkan bukan karena Sakeusnya luar biasa. Tapi karena Sakeusnya mengizinkan Yesus datang. Kehadiran Yesus itu datang. Kemudian terjadilah manifestasi kuasa Allah. Yesus tak pernah melihat seberapa hancur hidup Sakeus. Yesus tak pernah melihat seberapa hancur masa lalunya. Tapi ketika dia mengundang Yesus saja, Yesus yang akan melakukan selebihnya. Ketika ada seorang manusia yang membuka hatinya datang kepadanya. Saya percaya bahwa Yesus saya itu tidak jahat. Sekalipun Sakeus orangnya hancur, tidak layak itu dipercaya apapun. Tapi Tuhan tetap mencintai Sakeus. Dan ini adalah rahasianya. Pemulihan tidak akan pernah terjadi apabila kita tidak pernah mengizinkan hadirat Tuhan datang atas keluarga kita. Pemulihan dalam keluarga tidak akan pernah terjadi apabila Yesus tidak pernah datang. Karena yang saya percaya tidak akan pernah ada orang tua yang bisa mengubah anaknya dan tidak akan pernah ada anak yang bisa mengubah orang tuanya. Hanya Yesus yang mampu. Yang percaya katakan amin. Dan bagi Tuhan tidak ada kata terlambat untuk keluarga dapat dipulihkan. Dan ada sebuah contoh lagi. Ada seorang namanya Daud. Ini cerita yang sangat luar biasa sekali. Ketika Daud datang kepada Tuhan, dia lihat, dia bawa tabut Allah, kemudian dia berikhtiar. Aku ingin bangun rumah Allah. Kemudian Tuhan berkata kepada Daud, dia diberikan janjinya kepada Daud. Bahwa bukan kamu yang membangun rumah, tapi anakmu. Tapi keturunanmu akan duduk di atas tata sampai selama-lamanya. Tuhan berjanji kepada Daud seperti itu. Ingat Bapak Ibu Saudara? Bahwa keturunan Daud akan sampai selama-lamanya menjadi raja. Sampai di sana apakah selesai? Tidak. Ketika Daud hanya melakukan satu kesalahan saja. Sama. Mau kita buat pilihan apa yang kita ingin buat. Akan berdampak. Tangan Tuhan bekerja dalam hidup kita seperti apa. Daud hanya punya satu kesalahan ketika dia jalan-jalan di atas soto. Dia lihat Batsyeba lagi mandi. Dia tertarik. Dia jatuh dalam dosa. Dia undang Batsyeba. Dia bunuh suaminya. Firman Tuhan juga datang kepada Daud. Firman Tuhan ngomong seperti ini. Kurang lebih. Bahwa pedang tidak akan menghindar dari keturunanmu sampai selama-lamanya. Istrimu akan diperkosa di depan matamu. Kau melakukannya secara tersembunyi, tapi istrimu akan diperkosa di depan matamu. Dan kemudian mengalami pedang, dan kemudian keluarganya, anaknya meninggal. Hanya karena satu kesalahan Daud. Bapak Ibu Saudara, janji yang seharusnya awalnya baik, Tuhan tidak pernah bisa mengingkari janjinya. Tetap janjinya tetap ada. Bahwa keturunan sampai selama-lamanya. Tapi tahu gak bahwa ketika dia melakukan satu kesalahan saja. Satu dosa yang besar. Satu dosa dia izinkan dosa itu datang. Tahu gak bahwa keturunannya sampai selama-lamanya ada pedang. Anaknya meninggal dan istrinya harus diperkosa. Hanya satu keturunan. Bukan satu keturunan. Satu keputusan saja. Sama kayak Sakeus.
Satu keputusan saja mendatangkan berkat untuk seisi rumahnya. Satu keputusan saja bisa menghancurkan seluruh rumah tangga. Maka itu saya bilang dari tadi, hari demi hari keputusan apa yang kita buat mendatangkan berkat atau mendatangkan kutuk, mendatangkan dampak yang positif atau mendatangkan dampak yang negatif, tergantung pilihan-pilihan apa yang kita buat. Ada lagi Adam dan Hawa, sama kan? Satu saja keputusan, dia makan buah pengetahuan, akhirnya dia keluar sampai seisi keturunannya, keluar dari Taman Eden. Hanya satu saja keputusan. Dan ketika saya baca sebuah artikel sangat bagus sekali, ada seorang dokter dalam bukunya, dia memberikan diagram silsilah. Orang hidup di zaman abad 18 atau 1800. Yang pertama adalah seorang namanya Max. Seorang penyelundup alkohol, tidak bermolar. Yang kedua adalah Dr. Jonathan. Seorang pendeta yang saleh dan pengkhotbah kebangunan rohani. Kemudian ada satu namanya Max, ada satu namanya Jonathan. Jonathan ini menikah dengan seorang wanita yang mempunyai iman dan hidup dengan benar. Melalui silsilah kedua orang ini ditemukan. Oke, jadi ada seorang namanya Max ini orangnya jahat, ada seorang namanya Jonathan itu orangnya baik. Kurang lebih seperti itu. Kemudian seorang Max ini terdapat 1026 keturunan. Ini yang jahat, penyelundup alkohol. 300 orang mati muda, 100 orang di penjara, 190 orang pelacur, 100 orang peminum berat. Oke, ini yang papanya, yang Max-nya ini benar-benar hancur. Kemudian yang Jonathan, yang seorang pendeta, pengkhotbah, ada 729 keturunan, 300 orang pengkhotbah, 65 orang profesor di universitas, 13 orang penulis, 3 orang pejabat pemerintah, dan 1 orang wakil presiden Amerika. Berdasarkan diagram ini kita tahu dan kita bisa melihat, keputusan apa yang kita buat akan menentukan generasi yang akan datang. Generasi terdahulu sangat mempengaruhi kehidupan generasi berikutnya. Hal ini sesuai dengan pendapat para ahli psikologi pendidikan. Pada umumnya menyatakan bahwa lingkungan banyak berpengaruh dalam pembentukan watak, iman, dan tata nilai seseorang adalah keluarga. Dengan kata lain, keluarga adalah dianggap paling berperan dan berharga dengan berbagai dinamika dan kondisi apapun. Sebuah studi sudah mengatakan, saya hari ini tidak berkata, oh saya seperti ini hari ini karena generasi saya yang dulu. Mari kita stop hari ini. Saya nggak menyalahkan generasi yang dulu. Tapi saya mau buat generasi apa setelah saya ini. Saya mau undang Yesus. Saya mau datangkan Yesus dalam hidup saya. Dalam keluarga saya. Supaya apa? Supaya generasi di bawah saya menjadi generasi yang diberkati. Bukan generasi yang seperti hancur seperti dahulu. Hal ini kita ketahui bahwa satu orang saja yang punya keputusan yang salah menjadi perokok, menjadi penyelundup, menjadi orang yang narkoba. Menggunakan narkoba. Seluruh generasi di bawahnya hampir sama. Dan sama, saya bukan berarti hari ini saya berbicara bahwa semua kita harus menjadi pendeta. Tidak semua kita akan menjadi seorang pendeta. Karena bingung nanti yang jadwal khotbah. Terlalu banyak. Tidak semua kita akan menjadi orang hamba-hamba Tuhan. Pengkhotbah-pengkhotbah kebangunan rohani. Tidak semuanya. Tapi yang saya percaya semua kita harus memiliki Yesus. Semua kita harus mengizinkan Yesus datang supaya apa? Generasi di bawah kita. Kita nggak punya warisan yang lebih baik. Mungkin warisan duit kita bisa kasih. Warisan pendidikan kita bisa kasih. Warisan kesehatan, asuransi semua kita bisa kasih. Tapi bukankah warisan yang paling berharga yang kita bisa kasih yaitu keteladanan kita mengikut Yesus. Dan kita mengizinkan Yesus datang dan ketika anak-anak kita melihat bahwa kita mengikut Yesus. Bukankah anak-anak kita juga akan mengalami berkat. Dan keluarga kita dibawa sampai anak cucu kita menjadi anak cucu yang gagah perkasa diberkati oleh Allah dan Yesus tetap ditinggikan. Yang percaya berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan. Dan hal itu tidak tergantung kepada kakek nenek kita. Karena kalau diruntut-runtut tidak akan pernah ada habisnya. Aku seperti ini karena papa mamaku. Aku seperti ini karena papa mamaku, kakek nenekku, buyutku, engkongku, semua. Tapi mari kita stop hari ini. Itu bapak, ibu, saudara dan juga anak-anak semuanya ada di sini. Apakah kita mau stop dan berkata, Yesus hadirlah dalam hidupku. Biar hadiratmu datang, biar aku memberikan keintiman. Karena ada banyak saya lihat, papa mamanya ngajari anaknya. Jangan berteriak ya, tapi papa mamanya ke istrinya juga berteriak.
Saya melihat dengan mata kepala saya, dia suruh anaknya jangan merokok sedangkan papanya pegang rokok. Dia ngajari anaknya jangan ngebut kalau nyetir mobil. Tapi dia sendiri ngebut. Jalan tol itu sampai 180, 200 sampai speedo. Muter-muter. Tidak akan pernah bisa kita melihat, mengajarkan berkat, memberikan berkat warisan yang terhebat yang kita kasih kepada anak-anak kita. Sebelum kita mengalami dulu Tuhan Yesus dan hadirat Tuhan ada dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Dan ini yang saya suka. Di Mazmur yang 126 ayat 1 sampai 2. Mazmur pasal 126 ayat 1 sampai 2 dikatakan seperti ini. Nyanyian Syara. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Saya menantikan kata-kata ini keluar bahwa Tuhan telah melakukan perkara besar kepada keluarga Anda. Tuhan telah melakukan perkara yang besar kepada keluarga Bapak, Ibu, Saudara. Dari awalnya hancur, dari awalnya gagal, dari awalnya tidak bisa apa-apa. Dari awalnya tidak mengalami berkat Allah. Tapi ketika mengundang Yesus, mengundang kehadiran Yesus, mengundang kasih Yesus, dan kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ada sesuatu yang berbeda. Sama seperti Obed-Edom. Sampai seluruh Israel melihat dan sampai seorang raja mendengar bahwa ada sesuatu yang berbeda dari keluarga ini. Bukan karena keluarga ini hebat, karena keluarga ini arti namanya hanya seorang hamba. Tapi karena keluarga ini punya tabut Allah. Bukankah itu Yesus Kristus? Biar kita dilihat nanti ketika banyak orang di sini, ketika keluar kembali ke keluarga masing-masing. Biar teman-teman kita, keluarga besar kita, teman-teman di perumahan, orang-orang di perusahaan, teman-teman semuanya bisa melihat bahwa Tuhan sudah melakukan pekerjaan yang besar. Tuhan sudah melakukan sesuatu yang besar kepada keluarga kita. Karena Yesus ada bersama dengan kita. Yang percaya katakan amin. Dan berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. PAW bisa maju. Dan saya akan tutup dengan ini. Suatu waktu saya bisa tahu, papa mama, saya juga punya papa mama. Papa mama saya juga tidak sempurna. Papa saya keras, sangat keras sekali. Mama saya baik. Dia hanya bisa seringkali ya, mama-mama itu seringkali tidak bisa mengungkapkan apa yang terjadi, hanya bisa air mata. Itu kuasa dari ibu-ibu. Papa saya cukup keras. Dan kemudian ada, saya anak terakhir, saya punya saudara yang pertama, itu Koko. Dia juga cukup keras tapi cukup sabar, kesabarannya melebihi saya. Dia bertengkar dengan papa saya. Dia bertengkar dengan hebat, sampai marah, papa saya juga marah. Kemudian apa yang terjadi, mama saya menangis, saya juga berdoa bagi mereka. Dan ini suatu kejadian yang pernah saya lihat sebelumnya. Saya bawa mereka berdoa. Mama saya, kita berdoa bersama-sama supaya bisa melihat keluarga ini dipulihkan. Besoknya, saya melihat, saya tahu ini adalah pekerjaan Tuhan. Papa saya yang keras bisa datang ke koko saya. Dan koko saya yang keras juga bisa datang. Dan mereka itu saling berpelukan. Mereka saling minta maaf. Mereka saling mendoakan. Bukankah itu kejadian yang sangat indah di mata saya? Bahwa papa saya tidak mengizinkan iblis masuk. Papa saya tidak sempurna. Bukan berarti keluarga, papa mama itu harus menjadi orang yang sempurna. Tapi ketika kita melakukan kesalahan, patutlah untuk kita bertindak dewasa. Dan koko saya bisa menangis, saya melihat itu begitu indah. Tapi hal itu saya berdoa tidak terjadi hanya seketika saja. Alkitab berkata di Obed-Edom. Obed-Edom mengalami berkat hanya 3 bulan. Ketika tabut Allah itu datang. Sekarang bayangkan Bapak Ibu Saudara. Apakah kita ingin hanya 3 bulan diberkati oleh Allah? Apakah kita ingin hanya 1 bulan? Apakah kita ingin hanya 1 tahun? Apakah atau sampai selama-lamanya? Bayangkan kalau Obed-Edom itu mengizinkan tabut Tuhan itu seumur hidupnya. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengizinkan Yesus seumur hidup kita.
sampai selama-lamanya keluarga. Saya tahu tidak sempurna, tapi Yesus yang akan memberikan pemulihan. Saya tahu tidak sempurna, tapi Yesus yang akan memberikan berkat. Tidak hanya 3 bulan, karena yang saya tahu, Yesus saya hidup sampai selama-lamanya. Yesus saya sekarang, dulu, sampai selamanya. Dia tetap sama bahwa Yesus adalah Yesus yang ajaib. Yesus yang mengasihi Bapak Ibu Saudara. Yesus yang tetap memberikan pemulihan. Yesus yang tetap masih memberikan mujizat sampai dengan hari ini. Dan bayangkan Bapak Ibu Saudara semuanya. Kalau kita semuanya mengizinkan Yesus tetap hidup sampai selama-lamanya. Jadi hanya 3 bulan. Saya tahu dan tahu. Generasi kita akan lebih baik. Indonesia akan lebih baik. Selatan akan lebih baik. Kenapa? Karena keluarga di antara kita semuanya. Kita memberikan warisan yang abadi. Bukan warisan duit. Bukan warisan kesehatan atau asuransi. Tapi warisan Tuhan Yesus. Kehidupan kita bersama dengan Yesus. Dan ketika saya berdoa. Saya berdoa Tuhan. Apa yang ingin kau sampaikan? Dan ini ada janji Tuhan untuk Bapak Ibu Saudara semua di sini. Tuhan berkata dengan di hati saya punya impresi dalam hati saya. Ini janji Tuhan untuk Bapak Ibu Saudara. Tuhan akan memulihkan hubungan antara orang tua dan anak-anak. Tuhan akan memulihkan setiap keluarga-keluarga di selatan. Di mana saya akan melihat bahwa anak-anak selatan tidak akan pernah lagi mengalami jatuh bangun. Dan keluarga di selatan saya akan dengar. Dan akan terkenal di Surabaya. Pada banyak keluarga di selatan akan diberkati dan akan mengalami pemulihan. Dan kita akan bersorak-sorai. Dan pada akhirnya kita akan melihat orang-orang dunia dari utara, barat, pusat akan melihat keluarga di selatan. Bahwa Tuhan sudah melakukan pekerjaan yang besar terhadap keluarga-keluarga di selatan. Yang percaya, mari kita angkat tangan kita. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan.